level dari masyarakat Indonesia. Bagaimana tiba-tiba Anda harus melakukan sosialisasi ke mereka yang kalangan middle low. Tentu bahasanya tidak menggunakan bahasa bikinisasi, ya kan? Menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Nah, itulah fungsinya public speaking, sehingga kita tahu menempatkan kapan dan di mana kita berbicara. Apa sih yang dipelajari dalam public speaking, teman-teman? Yang pertama adalah bagaimana mengolah vokal. Bisa dibayangkan kalau Anda harus berbicara berjam-jam dengan hanya mengandalkan teknik suara leher, otomatis dalam waktu 1 jam suara Anda akan parau. Oleh karenanya ada latihan vokalnya, teknik vokalnya. Sebentar kita latihan sama-sama ya teman-teman. Kemudian apalagi teman-teman, yang kedua adalah bagaimana menciptakan ekspresi. Mana ekspresinya? Ingat nggak iklan itu teman-teman? Bisa dibayangkan Anda berbicara dalam sosialisasi OJK mengenai perbankan misalkan, atau mengenai insurance. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini saya dari OJK akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan sosialisasi perbankan di Indonesia. Nggak ada ekspresi, lempeng datar.com. Aduh, orang masih, oh my gosh, ngantuk banget ini, dan sebagainya, ya kan? Itu adalah, nanti kita akan bagaimana menciptakan ekspresi, bagaimana menyusun strategi materi, openingnya bagaimana, isinya seperti apa, conclusionnya bagaimana, itu harus kita pikirkan. Kemudian, bagaimana menggerakkan tangan. Tadi ada yang kenalan, ada yang bingung posisi tangan saya harus di mana ya? Hai, nama saya. Hei, di mana kamu? Gitu ya. Posisi tangannya harus, ya kadang-kadang kita bingung ya. Udah tahu tangan kita kan di sini. Ada yang kondisinya santai nih. Coba nama saya. Gimana ya? Ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara menggerakkan tangan. Kadang-kadang ada orang yang berbicara. Saya pernah menghadiri satu kegiatan, saya MC di Jakarta. Kemudian pimpinan perusahaan itu kalau berbicara, tangannya selalu bergerak-gerak. Luar biasa. Saat ini saya sangat bangga dengan perolehan angka yang saya dapatkan. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Jadi kita semuanya harus bisa bersinergi. Akhirnya semua orang mungkin karena materi katanya bagus, itu cukup fokus. Tapi bagaimana kalau materi katanya tidak bagus dan gerakan-gerakan tangannya tidak sesuai? Tangannya begini-begini loh Bu. Untung begini, kalau begini bahaya. Nah, itu teman-teman. Dalam public speaking ada etikanya. Ada etikanya, ya. Kemudian, bagaimana menciptakan gestur, gerakan tubuh kita, ya, ekspresi wajah kita. Kemudian, bagaimana melangkah. Melangkah pun kita diperhatikan. Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau misalkan Anda berada di sebuah ruangan. Oke, biasanya kebetulan saya biasa MC acara pemerintahan, acara perbankan. Rata-rata orang OJK itu disimpannya di bagian depan loh Pak. Betul Pak ya? Nggak pernah deretan kedua atau ketiga kursinya. Pada yang kami hormati, perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan selalu paling depan, sejajar dengan gubernur, dengan presiden biasanya. Oleh karenanya, di saat Anda melangkah, kami mengundang dengan hormat perwakilan dari OJK. Karena ada yang paham, ada yang tidak paham. Berdirinya langsung, kami mengundang dengan hormat perwakilan dari OJK. Saya langsung lebih tenang. Berdiri dulu. Biasanya kalau ada yang mau kita hormati, kita hormati. Tapi menghormatinya jangan enggak gitu juga careless ya. Santai aja ya. Hormati, layaknya kita tetap pada postur tubuh yang berwibawa. Tidak terlalu menunduk seperti ini. Ya. 30% aja. Dengan senyuman yang tulus. Jangan
Iya, itu teman-teman. Nah, setelah itu Anda berjalan dengan santai. Jangan berjalan terburu-buru. Perwakilan dari OJK, ayo Pak. Tenang. Kenapa? Karena attitude, kembali lagi, ini akan memperlihatkan bahwa siapa diri Anda. Anda berjalan dengan tenang, santai, tidak terburu-buru naik atas panggung. Itu sebetulnya teknik untuk menekan nervous. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah, bagaimana melangkah, kemudian bagaimana memaparkan sesuatu. Ada intonasi tinggi rendahnya yang ada. Hari ini saya sangat bangga sekali bisa menjadi bagian dari acara training public speaking dari OJK. Kenapa? Karena teknik memaparkan sesuatu. Kalau Anda senang, intonasi suara Anda juga harus senang. Hadirin sekalian, pada hari ini telah terjadi kebakaran yang sangat besar. Hei, ekspresimu mana? Kebakaran ini loh. Kok ekspresinya kebakaran senang ya? Nah, kita latihan dulu teman-teman ya. Bagaimana menunjuk audiens? Tangan kita ini, telunjuk kita ini sangatlah berbahaya teman-teman. Ini memperlihatkan superiornya kita, memperlihatkan arogansinya kita. Kamu maju, Mbak. Satu jari ini yang tiganya mengarah ke kita semua loh. Coba kamu kesini. Oh saya ya. Mendingan Bapak boleh ke sebelah sini, Ibu boleh ke sebelah sini. Sepertinya teman-teman, atau enggak dua jari. Jangan satu gini. Bu, boleh sini Bu. Ini bahaya nih. Bang Indra. Kucing gitu. Oke. Ini sebuah kondisi yang sangat umum. Di saat Anda diminta tiba-tiba, misalkan Pak Petra nggak bisa nih untuk sambutan, saya minta tolong sama Ibu Norma ya, wakilin saya sambutan untuk pembukaan perbankan gedung barunya Bank A misalkan. Nanti yang hadir ada ketua B, ada kepala BI, ada ini, ada gubernur, ada wali kota dan sebagainya. Nanti Ibu sambutan mewakili OJK ya Bu ya. Harusnya yang Anda lakukan ekspresinya seperti ini. Yes. Kenapa? Itu momentum untuk Anda dilihat dan dikenal. Oke? Momentum nih. Jangan seperti ini. Kadang-kadang kamu ya, Pak jangan di saya Pak, yang lain mau saja Pak. Masa topi? Takut Kak. Jangan di saya deh, yang lain mau. Itu teman-teman, ya. Beranikan diri. Seorang public speaker itu sudah tahu momennya. Oke? Do not be afraid to fail. Jangan takut untuk salah. Libas saja, ya. Karena public speaking itu bukanlah seperti kita membalikan telapak tangan langsung bisa. Perlu proses. Teman-teman, saya mau belajar public speaking dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Saya masih belajar. Saat ini saya tidak mengajarkan, teman-teman ya. Tapi saya sharing. Karena kalau saya mengajarkan, itu artinya saya sudah tahu semuanya. Materi public speaking ini dinamis, selalu ada perubahan. Oleh karenanya saya tidak mengatakan saya mengajar, tapi saya mengatakan saya sharing knowledge. Saya sharing mengenai apa yang saya pahami, saya ketahui selama ini. Nah, believe in yourself, you can do it. You can do it. Sebentar teman-teman, saya ngajakin teman-teman untuk berada di depan sini, ya. Di depan teman-teman kan ada kertas ya. Saya minta teman-teman membuat sebuah pointer mengenai tempat yang paling teman-teman sukai. Oke, yang paling teman-teman sukai dan teman-teman ceritakan. Ya, waktunya untuk menceritakan itu masing-masing 1 menit saja. Oke, kita latihan langsung nih, ya. Kita coba dan Anda mempresentasikannya di depan sini. Kemudian Anda akan direkam oleh kamera. Ya, tujuannya apa? Nanti kita lihat dari gaya masing-masing Anda mempresentasikan. Berbicara depan umum, pasti akan lucu-lucu di mukanya. Seriusan saya.
Iya, jadi silakan teman-teman buat pointers. Ya misalkan Anda suka pergi kemana, ya, atau enggak yang berkaitan dengan hobi Anda, ya, yang berkaitan dengan hobi Anda. Masing-masing dari teman-teman itu mempresentasikan 1 menit per orang. Oke, ya. Ini akan diundi ya teman-teman ya. Saya mulai dari sini, Mbak nomor 1, nanti akan diundi. Mbak ingat aja nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bapak 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Mas 19 ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pas gajian 25. 26. Sesuai umur kita. Hah? Kembali kan ya? Bukan.